Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah qiyamul Ramadan, alhamdulillah kembali kita melaksanakan qiyamul Ramadan pada malam yang keempat, di mana kita sangat memahami kondisi memasuki Ramadan pasti kita akan mengalami penurunan suhu tubuh, yaitu pada kesehatan kita. Pada malam hari ini, sesuai yang kita rencanakan kemarin, namun ada yang mempertanyakan lagi tentang hukum puasa yang tidak mampu mengerjakannya. Lalu apa caranya atau solusinya? Jadi kalau kemarin kita ingin menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian, namun pada malam hari ini masalah klasik di bulan. Jadi ini kita anggap masalah klasik. Kenapa masalah klasik? Yang pertama, ada yang bertanya, kalau ada hutang puasa tahun lalu, kemudian ada tabayar hingga bertemu kembali Ramadan, artinya ketika Ramadan tiba, ternyata hutang puasa kita Ramadan tahun lalu itu masih ada, belum kebayar dari hutangnya yang kayak apa? Itu ada pertanyaannya, yaitu. Maka di sini bagaimana kita bisa menjawab? Maka kita akan kembali membuka surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dijelaskan di sini yaitu beberapa hari tertentu. Maksudnya apa? Beberapa hari tertentu itu kita ada puasa. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, kemudian wallazi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka jarnya di sini, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, kita kutip sampai di sini dulu. Sekarang itu kita ambil satu fakta kenyataan. Dijelaskan di sini, apabila kita itu sakit, biasa kita garing, sehingga ia tidak berpuasa, maka ia wajib mengganti puasanya setelah selesai bulan Ramadan, sesuai hari ia tidak berpuasa. Itu satu. Artinya hutang puasa bayar puasa setelah Ramadan. Kemudian ujarnya pulang di sini. Nah, di sini pulang. Karena perintahnya di sini ada dua, mengganti puasa, kemudian dan bagi orang yang berat menjalankannya. Nah, ini kita dari misalnya lah dari ada puasa, maka wajib membayar puasa setelah bulan Ramadan untuk terserah itu ada hari yang kedua, yang ketiga setelah bulan Ramadan. Yang penting jangan membayar pada hari raya.
boleh bayar. Yang kedua ajarnya di sini di Tuhan yang mengatakan kalau nya berat benar menggawi di bulan Ramadan ini berat benar menggawi. Kenapa? Karena berusaha. Jadi orang berusaha ini artinya dia berkendala. Kalau ia menggawi puasa, lalu ia merasa berat, ada kendala ajarnya di sini. Maka apa? Diperintahkanlah untuk membayar fidyah. Nah, jadi kalau ia sudah untung Ramadan, kada mampu, ya tadi rasa berat dalam membayar puasanya, maka diperintahkan membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin sehari ada puasa, lalu kita memberi makan satu orang miskin. Nah, ada dua jadinya di sini karena pokok ayat tadi yudi kunah, mereka yang amat berat menunaikan puasa. Nah, yang dikaji yang kedua, apabila mengeluarkan fidyah. Nah, apabila kita membayar fidyahnya pulang, kan ada puasa itu kan pasti di bulan Ramadan. Apakah bayar fidyahnya itu setelah bulan Ramadan? Pelaksanaannya kan itu. Maka di sini kalau kita setelah Ramadan itu ada yang disebut dengan Idul Fitri, berarti fitrah. Orang yang kembali fitrah itu kada membawa hutang. Maka apa? Maka fidyah dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Sebelum, artinya boleh aja dia yang besokan hari raya untuk mengeluarkan fidyah itu boleh. Sebelum menggawi sembahyang hari raya boleh keluarkan fidyahnya. Misalnya pihak tadi haid nifas, bayar ganti puasa. Oh rasa berat, bayarlah fidyah. Jadi dua, boleh bayar puasa. Cuma dikhawatirkan kalau dia menyatakan hendak membayar puasa, kalau tidak ada terbayar, ia dapat tuyul. Sedangkan puasa itu wajib diwajibkan atas kamu sebagaimana sebelum kamu. Maka puasa itu wajib. Jadi bila kita ada hutang puasa, kira-kira ada lagi kita hutang puasa mulai akhir balik sampai wayah ini, bahkan ada dalam sebulanan ada puasa balik, ada sudah balik. Kawal kita menghitung itu ada kawal menghitung lagi. Umur sudah 30 tahun, umur sudah 40 tahun, umur sudah 50 tahun, umur sudah 60, 70, kira-kira ini kira-kira aja. Maka kira-kira ini pasti sudah lagi akhir balik, yang sudah balik itu kira-kira banyak kita meninggalkan puasa dari masa bujangan dan seterusnya. Tawalah itu, maka itu wajib akan dipertanggungjawabkan puasa kita tadi yang kita tinggalkan karena hukumnya wajib. Maka salah satunya apa tadi? Kan fidyah itu sebagai penebus. Satu hari ada puasa, kita memberi makan satu orang miskin, menemukan dua telapak tangan isi beras diratakan. Kalau hendak bertimbang berasnya di sini itu sekitar 6 on. Kalau hendak bertimbang itu bertimbang berasnya sekitar 6 on. Kalau hendak ada ragu lagi memberi makan satu orang miskin sehari, misalnya orang tadi makan sehari 3 kali, makan sehari, sedikit makan sehari, bukan sekali sehari, tapi memberi makan satu orang miskin sehari. Orang miskin tadi makan hanya 3 kali, kebetulan dia makan nasi nang sabungkus 15.000,
berarti kita mengeluarkan fidyah tadi 15.000 kali 3. Biasanya 15.000 itu sepaket sudah, ada banyaknya, ada iwaknya, ada sudah sepaket. Berarti sehari 45.000, kamu dihitung duit wajar aja lah, 45.000 naik sudah. Oh, asal badan juga 45.000 sudah, takar badas kamu akan 2 telapak tangan isi badas 1 rapat. Boleh. Yang penting yang dikeluarkan tadi hitung-hitung aja. 6 tahun berhari-hari, puluhan tahun lalu puasa ketinggalan ada tagawi itu hutang. Akan dipertanggungjawabkan, kapan dipertanggungjawabkannya, karena itu sudah kita diletakkan di yang maha. Hanya kita merasakan, hanya kita menjalani sidang amal kita semuanya. Jadi dirisakan aja. Kalau orangnya sudah mati kan ada ahli waris, ada peninggalan harta. Nah, kan cukup fidyah saja, maka keluarkan fidyah kalau merasa berat. Nah, jadi ada 2 jalan, ada 2 jalan kita. Yang pertama, bagi yang ada puasa, apakah itu sakit, apakah itu haid nifas, ataukah dia sedang bekerja atau buruh tani, sehingga di bulan Ramadan dia tidak bisa mengerjakan puasa, maka sebelum Idul Fitri tunaikan dahulu fidyah. Kemudian tiba sudah hari raya, rasa ringan hati hendak membayar tadi dengan puasa, maka puasa lebih baik dia pulang. Artinya di Quran di sini dipadamkan, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini sebenarnya klasik, setiap tahun kita ada pertanyaan. Jadi kita simpulkan, apapun alasannya di bulan Ramadan ini, ternyata kita tidak bisa melaksanakan puasa, tetap dia bayar fidyah aja. Dahulu bayar fidyah kan tidak tahan lagi. Kalau umur kada sampai habis hari raya, mas tak puasa, bayar fidyah dahulu. Karena itu sudah hari raya, ada ringan hati yang membayar dengan puasa, gawi puasa, bayar dengan puasa, maka fidyah yang dia keluarkan tadi gugurnya menjadi sedekah. Kada fidyah artinya tetap bernilai. Bayar aja fidyah supaya sampai yang hari rayanya pun dia tidak membawa hutang puasa. Kemudian kalau puasa 6 tahun di tahun-tahun lalu dirisakan ke tahun ini, hitung harus hitung aja. Umatnya ada mau hitung dah berapa tahun umur. Misalnya umur 40 tahun, berarti kalau 40 tahun umur itu berarti 40 kali puasa, ya kan? 40 kali Ramadan, 40 kali 30 berarti 1.200 hari. Nah, 1.200 hari tadi perkiraan 1.000 kan puasanya atau 1.000 kan ada puasa 1.000 hari. Nah, dicicil aja. Jadi di Ramadan ini kesempatan kita untuk mengeluarkan fidyah sebagai penebus, karena fidyah itu asalnya pada penebus puasa yang kita tinggalkan. Jangan sampai kita menganggap puasa itu remeh, penting, nambah hari-hari kan jadi katakan lagi dikatakan nama wayah ini, tapi dia berhari kan tahu aja. Sekarang kan tahu sudah. Namun sekarang sudah tahu hukumnya dan bayarlah puasa tahun-tahun di mana kita meninggalkan puasa. Bayar, hitung rapok saja. Perkiraan aja kawan itu memperkirakan kalau kita lagi bujangan itu paling banyak puasa paling banyak setengah bulannya biasanya. So paling banyak 2 hari, 3 hari, hitung-hitung rapok aja. Namun hendak takutan juga banyak sesekali hitungannya. Kan sudah tahu hitung aja dari umur. Kalau umur 40 tahun tadi berarti sudah menjalani 40 kali puasa. Setahun kan sekali puasa.
umur 40 tahun berarti sudah 40 kali puasa. Puasaan itu jumlahnya 30 hari, rata-rata 30 hari kali 40 jumlahnya 1200 hari kita puasa di umur 40 tahun. Nah, perkiraan aja silahkan dihitung-hitung, jangan sampai kita ini membawa hutang dan dipertanggungjawabkan ketika kita sudah diletakkan diri yang lahat. Maka tak tahu lagi menukar beres kamu sudah diletakkan diri yang lahat. Oh si aku jauh anakku, oh abahnya, oh umanya tukarakan aku beres gesan apa gesan dari dia. Kada tahu lagi diri yang lahat tak perlu hidup. Orang yang sudah mati baik anak yang berdahulu baik kita yang berdahulu, kalau kita ada hutang puasa ada salahnya merajakin labihan menyatakan fidyah tadi untuk mengganti penebus puasa yang tertinggal. Nah, mungkin itu pada malam hari ini kita menjawab pertanyaan klasik setiap tahun pasti ada di kita. Namun sebagai kehati-hatian bagi kita, wajar saja kita ingatkan lagi setiap tahun. Kalau ada ingat sebagai pengingat, jangan sampai hutang puasa ini kita bawa dipertanggungjawabkan setelah kita menjalani kematian. Demikian untuk pada malam hari ini kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama